kembali lagi bareng aku Cynthia di Bisik, Bincang Psikologi Asik, episode 4. Oke teman-teman semua, di Bisik kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial, masih dari Malaysia. Siapa lagi? Boleh dikenalkan terlebih dahulu, Kak? Hai, salam. Nama saya Iviana Zeti, jurusan Psikologi. Oke, Kak Ivi ya berarti Iya. ya. Oke, kalau yang di sebelah saya nih? Oke, nama saya Mei Sarah binti Mokhtar, boleh panggil Mei. Oke, Kak Mei dan Ivi kebetulan di sini. Berarti sudah 8 minggu ya, 8 minggu Iya. magang atau berada di Indonesia. Bagaimana perasaannya selama di Indonesia, Kak? Happy. 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 Happy-nya karena apa nih? Karena makanan kah atau suhunya atau apa? Makan. Pagi petang siang malam makan terus. Kalau Kak Mei apa kesukaan makanan kesukaannya? Sebab kat sini macam cemilan-cemilan ni banyak sangat, so macam almost everyday try benda yang baru. So, macam semua benda new things, semua benda insyaAllah suka semua benda. Suka semuanya ya. Satu makanan yang suka sekali apa? Daripada hari pertama masihlah Pak Gembus. Favorit semua Pak Gembus ya. Pak Gembus emang favorit Pak Gembus ya. Pak Gembus memang jadi favorit anak Malaysia ternyata nih. Pak Gembus oke boleh masuk ini jadi sponsorship kita. Oke. Bicara soal Indonesia, berarti kakak kalau boleh tahu dari tahun berapa kuliahnya di Malaysia? Tahun masuknya tahun 2022. Berarti waktu itu masih zamannya peradaban AI dengan bukan AI, COVID dan masalah peralihan COVID dan pra-karantina dan enggak karantina lagi berarti ya Kak ya? Ya gitu. Selama COVID berarti masih SMA ya Kak ya? Iya. Masih SMA. Nah, ketika kuliah itu di tahun 2022 itu kita berbicara soal digital learning dan AI sekarang. Nah, kira-kira waktu kakak masuk itu sudah menggunakan AI atau belum? Menggunakan digital atau perkuliahannya sebagaimana kalau di Malaysia? Udah, saat COVID itu udah diperkenalkan via daring ya, perkelasannya. Jadi memang daripada SMA itu kami kan kalau tingkatan 5 kan ada SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Jadi saya angkatan yang COVID waktu itu yang tahun 2020. Jadi memang kami langsung daripada face to face langsung ke daring. Daring itu Quite culture shock. Culture shock ya. Bagaimana perasaannya waktu itu Kak? Sempat burn out sih. Tapi saya duduk di asrama, jadi masih sempat jumpa sama teman-teman dan guru-gurunya di asrama. Oke, kalau dari Kak Mei sendiri gimana Kak? Sebab kami macam sekolah tak adalah terlalu bandar, semacam and then kawan pun semua dekat-dekat je. So basically sebenarnya kalau nak keluar pun boleh keluar je. Jadi tidak terlalu berdampak ternyata ya. So macam basically dia macam tak berikan very bad lah for me. Sebab tapi macam dah biasa bila dalam kelas meriah-meriah, tiba-tiba macam online rasa macam sunyi je. Tapi it's still okay sebab kita orang macam boleh video call semua. So macam for me it's not that bad lah for me. Tidak terlalu masalah berarti ya Kak ya. Oke, berarti udah 3 tahun dari semester 7 kurang lebih ya, semester 7. Di semester 7 itu selama 7 semester. Kira-kira kalau di Malaysia itu sistem pengumpulannya gimana? Kalau di UMP khususnya kan ada e-learningnya, ada Smile namanya. Jadi kita mengirimkan tugas itu via Smile. Jadi langsung ke websitenya, kita ketik terus atau di scan langsung dikirim ke Smile itu. Kalau di Malaysia sendiri ada atau gimana? Berbagai sih, ada yang Microsoft Teams, ada Google Meet juga. Tapi everything back to WhatsApp. So kalau macam ada kelas share link ke WhatsApp, so semua jadi lewat WhatsApp ya komunikasinya ya Kak. Iya. Oke, bicara tentang AI sendiri nih Kak. Menurut Kakak pernah gunain AI nggak sebelumnya? Sebagai Malaysia gitu, sebagai mahasiswa gitu ya? Pasti dah pernah. Pasti lah pernah. AI apa yang digunakan ya kalau boleh tahu? ChatGPT. Apa Gemini? Gemini ya. Perplexity Yes. Apa lagi? Paling itulah yang Perplexity, Gemini dan itu populer sekali ya Kak ya. Bagaimana kesan pertama menggunakannya? Terbantukah atau ternyata mudah sekali ya gitu? Gak usah pikir lagi ya, udah ada yang mikirkan. Ya, berarti senang nggak? Atau masih kayak bingung awal-awalnya menggunakannya atau gimana?
at first of course macam bingung-bingung lah, macam kita tak tahu cara yang betul sebenarnya untuk gunakan AI tu. Tapi bila dah lama, orang cakap dah profesional, macam dah tahu dah apa gitu. Betul sekali ya Kak ya. Kalau di UKM sendiri Kak itu daringnya menggunakan tools apa-apa, Google Meet juga sama berarti Google Meet, Zoom gitu ya? Iya, Zoom kurang sih. Zoom kurang ternyata ya. Google Meet yang terlalu Google Meet, Microsoft Team sering. Soalnya kalau Microsoft Team memang bisa masukkan slide. Oh iya betul. Slide semua tes tuh. Jadi via Google Meet kebanyakan ya di UKM. Terus menurut Kakak enaknya belajar online atau belajar di digital gitu apa? Kalau pagi nggak usah mandi, langsung HP masuk aja, nggak usah buka kamera juga kan? Itu valid sih. More flexible. Fleksibel, Yeah. oke. Jadi Kak Umi? For me pun more flexible lah, semacam kita boleh ikut macam waktu kita pakai yang kita adalah waktu kita, macam kita boleh, lepas tu kan boleh record dan kita boleh tengok lagi semua semacam. I think it's fun sebab kita boleh record dan boleh tengok banyak kali kalau tak faham. Oke, jadi kita bisa menggunakan itu berkali-kali ya Kak ya, bisa record, bisa foto, bisa segala macam dan fleksibel tentunya. Nah, ngomongin soal itu tadi kemudahan kan, terkait menggunakan belajar online-nya, digitalnya. Kalau kesusahan atau tantangan terbesar belajar digital apa nih? Pengen denger dari Kak Mi dulu. So basically kami fikir itu which is hilang fokus. Sangat-sangat lah senang untuk hilang fokus sebab macam banyak sekali dia punya distractions. Lepas tu macam kadang pun boleh tidur, boleh duduk jalan-jalan. So macam it's not a good thing but kalau dari Kak sama sih, tapi kalau di mama sering pikir nggak ada kelas kan, daring aja kan, terus boleh keluar, jadi harus daringnya sambil jalan-jalan. Jalan-jalan jadi itu suatu kesusahan juga ya Kak ya. Soalnya harus macam tolongin mama masak di dapur kan, kemas-kemas di rumah juga. Jadi harus ngebantu semua ya. Jadi multitasking kan di rumah sambil kelas sambil kemas rumah. Jadi lebih capek ya Kak ya ternyata ya. Oke, dari sisi motivasi sendiri menurut Kakak ini lebih memotivasi, kalau bicara tadi kan ada kesusahan ada juga keuntungannya. Jadi menurut Kakak lebih memotivasi untuk belajar atau tidak justru online ini? For me it depends sebenarnya. Kalau dosen atau pensyarah tu macam pandai ngajar, macam guna interaktif punya games ke apa ke, I think it's okay, macam best lah. Tapi kalau tak pandai mengajar, itu yang jadi problem ya. Oke. Kalau saya sih depends. Kalau time tu tengah mood nak extrovert, nak jumpa orang, lagi suka face to face. Kalau time tu macam nggak ada mood sih ngomong sama orang, lebih prefer daring sih. Oke, jadi tergantung mood dulu ya Kak ya. Tergantung mood dulu. Tapi seringnya memang lagi prefer face to face sih. Face to face ya, biar kita lebih tahu nih gimana orangnya gitu ya. Lebih jelas ya Kak ya. Oke, nah tadi juga disinggung ada peran dosen gitu kan. Nah, di UKM sendiri ini seberapa besar peran dosen mendampingi ketika kuliah online Kak? Kakak dulu. Sangat. Macam sebab bila kita dah online ni perlukan dua pihak punya interaction kan. Jadi ada satu doktor kita, boleh mention doktor kan? Doktor Nasir. Dia suka bertanya, nanti dia mention nama. Lepas tu contoh kalau kita tengah distract kat dapur, lepas tu tak dengar soalan. Lepas tu tiba-tiba Dr. Nasir kata, Iviana jawab soalan tadi. Tak dengar soalan. Boleh ulang ke doktor? Okey, Iviana tersingkir. Wow. Basically kalau nama-nama yang tersingkir tu nanti pergi kelas akan kena denda. Jadi ada beberapa dosen yang dia memang kayak harus fokus gitu ya, harus fokus di sana gitu. Dan Kak Mei sama itu namanya atau gimana? Ada yang macam ada serta-serta dosen juga yang macam bagi macam untuk kita quiz ke apa-apa ke. So macam I think it's okay lah sebab macam involving lah dengan quiz tu. It depends on the subject juga sebenarnya. Oke, menarik sekali ya ternyata ada dosen, berbagai macam dosen ya. Ada dosen yang dia sangat fokus, ada juga nggak dosen yang kira-kira yang penting hadir gitu, yang penting absen atau bagaimana? Juga sebab macam so ada satu lecture kami Dr. Rose, kami jenis yang memang kena tulis. Jadi kalau walaupun slide tu dah share kat Microsoft Team, tapi slide tu tak penuh pun. Dia memang ada lopong-lopong. Jadi waktu kelas tu harus nulis. Walaupun daring pun harus nulis. Harus nulis. So kalau tak
kalau terlepas kelas tu memang rugi. And then kelas tu tak boleh record. Tak boleh record. You kena fokus kat situ. You kena datang and you kena fokus. Kalau tak memang takkan ada nota untuk exam. Sebenarnya itu menurut kakak menyulitkan atau justru sangat membantu? Sangat membantu. Sangat membantu. Ya, karena kita fokus ya, lebih ngerti materinya gitu ya. Berarti banyak ya dosen-dosen yang menulisnya seperti itu. Oke, tadi terkait dosen sudah, terkait digital. Nah, terkait AI lagi nih Kak, kita kan di major psikologi gitu kan. Psikologi nantinya akan berhadapan dengan orang. Kira-kira peran AI ini justru memudahkan kita kah? Atau justru malah menyusahkan kita? Karena nanti takutnya kan yang kita hadapi ini orang ketika kita kita terus sudah terbiasa dengan AI, justru kita malah jadi keenakan dan sudah terbiasa. Bagaimana menurut dengan Kakak? Menurut saya bidang psikologi ini kalis AI lah sebenarnya. AI itu boleh jadi asisten, boleh bantu kita dari segi macam faham teori yang agak complicated untuk bagi kita ada activity kalau dengan klien. Tapi kita perlu juga macam human interaction face to face juga. Macam perlu macam eye contact, body language kita bila bercakap dengan orang. Jadi dalam segi menggantikan fully tidak, tapi membantu ya, sangat membantu. Oke, perlu dicatat ya guys ya bahwa AI itu membantu bukan mengerjakan semuanya ya, sebagai asisten bukan sebagai orang yang mengerjakannya. Kalau dari Kak Mei? For me, kita tak boleh fully tolak dan tak boleh fully terima lah. Which is macam kawan I, dia macam bila ada masalah dia suka cakap dengan ChatGPT. Dia cakap, kenapa tak nak pergi counselor? Which is I can help you with that. Yes. But he just tak nak. So I tak tahu kenapa, but I think it's a bad thing juga lah sebab pasal ChatGPT. Dia fikir macam ChatGPT boleh settlekan semua benda. Memang dia boleh untuk certain boleh lah, untuk advice sikit boleh lah, but not you akan setiap hari ChatGPT. So it's not a good thing lah. So for me it's half-half. Betul sekali ya. Bahwasanya ChatGPT nggak boleh sepenuhnya ya Kak ya. Kita tetap perlu teman dan perlu manusia untuk mendampingi. Oke, ngomong-ngomong soal AI, ada pengalaman lucu nggak menggunakan AI? Dari Kak Mei dulu. So basically sebab saya minat counselling, so macam kadang suka nak tahu simulasi-simulasi ke, and then macam kita macam interact lah, dia jadi client, ChatGPT jadi client, saya jadi counsellor. So macam kita try, and then kadang-kadang kan macam cerita AI tu macam terlalu dramatik lah, macam wow, sangat di luar kotak, so macam it's really funny lah. Wow. Sangat different with people, but yeah, it's fun. Berarti ChatGPT-nya bisa jadi klien di sci-fi di sana ya. Itu sangat menghibur sekali ya Kak ya. Dari Kakak ada pengalaman seru? Kalau saya kalau ChatGPT itu kan kadang-kadang tuh kita minta bantuin bikin ayat kan, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Jadi berantem sama ChatGPT. Pernah berantem sama ChatGPT ya guys ya. Terus siapa yang menang akhirnya? Saya. Soalnya ChatGPT kan maaf terus, minta maaf, saya minta maaf. Perempuan tak pernah salah. Salah. Wow. Oke. Menarik sekali ya teman-teman, ternyata pernah berantem dengan ChatGPT, pernah menjadikan ChatGPT sebagai coba-coba klien gitu. Ini sangat menarik sekali. Menurut kakak-kakak semua, AI kedepannya ini seberapa berpengaruhkah dengan dunia kuliah ini? AI kedepannya ini seberapa berpengaruh sih untuk dunia kuliah? Kalau menurut saya, kalau mungkin kedepannya kalau kita mau sambung belajar di luar negeri, S2 atau S1, mungkin udah bisa via daring aja. Kalau part-time so nggak usah kesananya. Tapi depends kursus dan subjeknya, nggak semua subjek bisa daring aja sih, harus practicality and face to face juga, tapi mungkin kedepannya akan jadi begitu sih. Oke, berarti sangat memudahkan kuliah. Di Indonesia sana itu sudah terjadi sebenarnya. Jadi ada beberapa kampus itu tuh yang menanamkan bahwasannya kuliahnya cuma dari handphone aja, dari online. Jadi iya sudah ada beberapa the whole course ke? Iya, itu full. Jadi cuman paling mereka datang itu ketika mungkin asesmen nanti gitu kan, itu baru tatap muka. Di UNP sendiri itu sebenarnya udah 50%. Jadi kami 50% itu ada belajar daringnya dan 50% lagi offline-nya. Itu di Indonesia. Dari Kak Mei sendiri ada nggak pandangan sejauh apa sih AI ke depannya? Mungkin kita boleh ada aplikasi yang spesifik untuk macam psikologi punya tinggi ke, macam kita nak luahkan perasaan kat situ yang betul-betul bukan ChatGPT saja. So kadang-kadang ChatGPT ni macam membelahi kita saja. So
So macam it's maybe a good thing. So macam kita boleh dapatkan bantuan juga daripada situ. Oke, berarti harapannya Kak ya, lebih ke harapan kedepannya bakal ada sebuah aplikasi yang berspesifik terkait dengan psikologi. Oke, itu menarik sekali pembahasan kita hari ini ya terkait AI dan digital. Sangat seru sekali, tadi ada yang ngobrol sama ChatGPT. Ada yang berantem sama ChatGPT juga, itu menarik sekali teman-teman semua. Oke, mungkin satu pesan untuk teman-teman yang ada di rumah ketika menggunakan AI, ada nggak Kak? Menurut saya, jangan terlalu bergantung pada AI. AI itu bisa membantu kita bagi ide atau macam advice, simple advice, tapi apa-apapun jangan terlalu solely depends on AI, because at the end of the day, he's still a machine, he's still a robot yang diprogram oleh manusia, tapi mungkin diorang pun ada, ada macam salah-salah something. So kita perlukan human touch tu juga. Oke, menarik sekali teman-teman. Dari Kak Mei? Kalau cakap jangan terlalu bergantung, which is jangan terlalu percaya lah. So kadang-kadang macam memang simptom ni semua banyak, and then mungkin ada benda yang sama-sama. So macam it's not really betul lah. So macam jangan terlalu percaya, and seek for help, professional help. Yes, kita harus berarti cross check lagi ya Kak ya, kebenarannya dan faktanya. Oke, mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Oh ya, satu kata terakhir nih yang paling umum nih, satu kata untuk Indonesia. Dari Kak Mei dulu mungkin boleh. Satu kata untuk Indonesia, satu kata. Konteks. Wow. Konteks apa? Konteks. Oh, konteks itu nanya nih, bukan itunya. Konteksnya apa aja? Bebas. Okay, sejujurnya kami itu memang amazed dengan psikologi di Indonesia. Soalnya psikologi di UMP especially yang kami tahu, mereka magang dulu beberapa kali baru skripsi kan. Yes. Dan psikologi pun memang ada beberapa cabang, ada PU, ada klinis. Kalau kami di Malaysia itu skripsi dulu baru magangnya. Jadi skripsi itu tergantung pada minat kami aja. Macam dia hanya bergantung pada minat, tapi tak sure itu kemampuan kami untuk kedepannya. Boleh jadi saintan klinis, tapi saya sebenarnya lagi pakar kat PU contohnya kan. Jadi bila saya tahu macam sebagus ini psikologi kat Indonesia, saya rasa macam dan sepatutnya jurusan lain pun mantap macam psikologi kat sini juga. Oke. So harapnya jurusan lain pun akan semantap psikologi di sini. Oh, wow. Amin ya teman-teman. Amin. Menarik sekali. Dari Kak Mei. So cakap pasal psikologi kat UNP. So basically saya magang dekat UPT, which is kami ada teman-teman Indonesia juga. And then diorang punya more to practical. Psikologi kat sini more to practical, which is Malaysia more to theory. So macam I think I amazed juga dengan student-student kat sini sebab diorang dah guna instrument. So macam we're not doing that. Macam diorang boleh improve the instrument, which is kita tak buat kat Malaysia. Kami enggak didedahkan lagi. Soalnya belum sampai tahap itu. Tapi di sini udah dipraktiskan betul. So it's really a new experience. Wow. Kalau ngomong sama mereka tu macam, kamu pakai teori yang mana? Pakai toko apa? Yeah. Saya tahu teori tu, tapi lupa-lupa kan teori tu pasal apa je. Oh, berarti itu perbedaannya. Perbedaan sangat Betul. Sangat beza. Oke, recommended untuk di Indonesia dan UMP. UMP harus. Oke, buat adik-adik maba yang saat ini masih bingung kuliah di mana, di psikologi UMP. Semangat. Langsung direkomendasikan kakak-kakak dari Malaysia, teman-teman semua. Oke, kakak, terima kasih sudah hadir di sini. Saya Cynthia minta maaf apabila ada kata-kata yang salah tadi. Oke, teman-teman semua, mungkin itulah tadi close dari sesi kita hari ini. Dari episode 4, tetap bersama kami di Bisik, Bincang Psikologi Asik. Bye-bye!